Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet, dan kali ini kita akan membahas cara penggunaan call script yang ada di dalam automation. Oke, kita langsung ke bagian automation. Jadi di dalam automation ada bot, kita pilih bot yang baru. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini ada di bagian setting ada call script. Nah, nanti kita akan coba menggunakan fitur call script ini. Tapi sebelumnya kita perlu membuat scriptnya terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu menentukan script apa yang akan kita gunakan atau fungsinya untuk apa begitu ya. Jadi kita akan coba membuat sebuah script di mana ketika nanti kita menginput data atau kita ingin mengirimkan data baru dalam bentuk form seperti ini. Nah, nanti akan muncul laporannya di dalam email. Nah, kita perlu membuat scriptnya terlebih dahulu ya. Oke, kita buka database-nya terlebih dahulu. Begini sudah ada. Nah, kita akan coba mengirim data yang kita inputkan berdasarkan tabel form ini. Misalnya nanti ketika kita sudah mengirimkan form di dalam AppSheet, nanti yang akan terkirim laporannya berupa kolom yang ada di sini, misalnya tanggal sebagai kelas, nama siswa, dan jenis kelamin. Kita langsung saja ke bagian ekstensi. Kita buka AppScript. Nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, kita buat scriptnya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan nama kolom yang ada di dalam tabel form ini. Misalnya yang akan saya tampilkan nanti ada tanggal, kemudian sebagai kelas, dan juga nama siswa. Kita tinggal masukkan ke dalam script ini ya. Tanggal sebagai Oke, untuk sheet ID-nya kita tinggal kopikan saja di bagian tabel form ini yang ada di atas. Oke, untuk sheet name-nya yang ada di bawah ini form, kita masukkan saja form. Oke, setelah sampai di sini, nah teman-teman silahkan kita cek dulu ya sebelum kita simpan. Jadi untuk main functionnya kita ambil di bagian kolom tanggal sebagai kelas dan nama siswa. Nah, jadi ada di sini, ada di bagian kolom tanggal sebagai kelas dan nama siswa. Misalnya ingin ditambah dengan kolom yang lain, misalnya jenis kelamin atau ID, bisa ditambahkan di bagian function main. Dan kemudian untuk bodinya, nah di sini juga perlu ditambahkan ID atau jenis kelamin ya, jika ditambahkan di atas. Kemudian untuk sheet ID-nya, nah tadi ada di bagian atas ini teman-teman.
nanti tinggal di copy seperti ini, kemudian masukkan ke dalam sheet ID, kemudian tabel name-nya ini berupa form, namanya adalah form. Kemudian untuk start kolomnya 1, start row-nya bagian barisnya yang kedua. Oke. Kemudian di bagian emailnya nanti judulnya adalah new data, kemudian tanggal masuk yaitu tanggal ya tadi sebagai tanggal, kemudian sebagai, kemudian kelas dan juga nama siswa. Oke, jadi setelah proses ini selesai, kita tinggal simpan terlebih dahulu. Kemudian jalankan. Oke, nanti akan muncul authorize atau otorisasi ya. Kita tinggal tinjau izin, kemudian masuk atau login. Oke, ini ada yang error di bagian open ID-nya. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, kita hapus. Nah, open by ID ya, seperti ini. Mbak simpan lagi, jalankan. Ya, lanjutan, buka project tidak berjudul ya, karena tadi belum kita beri judul untuk project ini. Oke, kemudian di bagian mail app ini pakai huruf kecil ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, oke, jadi sudah tidak ada yang error ya. Jadi ini sudah bisa digunakan. Kemudian nama projectnya misalnya send to mail. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya. Untuk scriptnya sudah selesai kita buat. Sekarang kita ke bagian app sheet lagi. Kita ke bagian automation. Kita pilih new bot di sini. Nah, misalnya untuk botnya kita beri nama send to email, send to mail new bot. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita konfigurasi, kita pilih only saja, kemudian tabelnya adalah form, kemudian kita pilih new step lagi. Nah, kita pilih call script. Nah, jadi untuk new stepnya kita beri nama call script. Jadi untuk pemberian nama ini bebas ya. Kemudian di bagian app script, nah di sini ada app script project. Kita pilih saja script yang sudah kita buat tadi, kita pilih. Nah, kemudian function name kita masukkan. Yang tadi ada tanggal sebagai kelas dan nama siswa. Kemudian di bagian tanggal kita pilih kolom tanggal, kemudian sebagai, pilih kolom sebagai, kemudian kelas, pilih di bagian kolom kelas dan juga nama siswa ya, sama. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke ya, nanti akan muncul info seperti ini ya di dalam boot. Selama aplikasi ini tidak deploy, maka boot di bagian ini hanya akan mengirim email di aplikasi ownernya saja. Oke, kita coba masukkan data. Ya, ini email yang sudah masuk. Nah, kita coba masukkan data.
Misalnya nama siswa kelas 7, filterkan ya, kemudian pilih save. Oke, apakah datanya masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi new data tadi adalah nama dari email tadi, kemudian sebagai nama siswa kelas 7 dan Avel Tokan ya, sudah masuk datanya. Misalnya kita mengirim lagi, misalnya nama guru, nama siswa saja ya, karena tadi kolomnya hanya berada di nama siswa. Kelas 8 misalnya Sandy, kemudian kita pilih save. Oke, nah datanya akan masuk nih. Nah, Muhammad Sandy sudah masuk di sini. Nah, oke ya teman-teman, jadi itu adalah salah satu cara menggunakan call script di bagian automation. Nah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.